Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Gairah. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyuk ya lo. Aku ya duwe pantun nek ngono. Piye. Jambu Pluto dipukul pentung. Munyuk. Munyuk mau gitu. Siwip munyuk, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Tong teng tong teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ser Gairah. Seru. Seram. Menggairahkan. Semangat kono Lah lho. ini kan lagi pengumuman di stasiun. Kepada pemilik Tepat kereta sekali. dengan nomor kereta J123 CF, harap Wah, error iki, Mas. Wah, error iki MP3 ini. Bacakan iki. Jadi berjumpa lagi di sini bersama Kak Wib, bersama Mas Septri, bersama saya juga untuk membicarakan soal organisasi terlarang. Betul. Bukan dong. Underground Bukan dong. organization. Bukan dong. Oh, bukan. Terus Ini apa dong? organisasi yang diikuti oleh Aisyah Adinda kita. Apa itu? Aisyah Adinda kita. Kirain Syarifah Hadi. Apa sih lagunya sih? Dan organisasi. Oh iya. Ya kan? Organisasi kampus. Iya betul. Ya. Lebih ke Tepat sekali. orang gimana kalau dia bilang setiap dia bilang tepat, betul, benar itu kita denda 1.000. Oke. Salah. Salah ini salah. Jadi gimana? Jadi kayak apa Organisasi kampus sih, apa sih manfaatnya untuk ayam-ayam? Bukan. Oh, itu kan. Bukan dong. Mencari teman baru. Ya, ini belum Oh. sampai. Jadi kayak sekarang di dunia kerja ada orang yang bilang ikut organisasi kampus itu buang-buang waktu. Dulu ada yang pernah bilang Pas kuliah ya. Yang Bukan pas pas kuliah, kerja. Kalau pas kerja ikut organisasi kampus kan buang-buang waktu memang. bong-bong. Ngapain dia? Lagian gue wis tuwek. Ngopo ning kono? Kowe biyen ngono, Cuk. Kowe lebih gawe tetapi ikut organisasi kampus kamu, John. Saya itu kan ada misi. Apa itu? Jadi gini, ketika saya bekerja, ketika saya membutuhkan tenaga untuk mengerjakan aplikasi, itu anak-anak di kampus lebih bisa dibayar murah ketimbang tenaga profesional. Bisa disuruh lembur tapi nggak dibayar juga. Iya. Ngawur. Kowe anu to, cah-cah kampus iki mbok tukokke KFC ning Jogja Pun Market kae. Kowe seneng. Enak iki Mas Jo. Suwun yo Mas Jo. Bayaran se-aplikasi ngono kuwi mbiyen. Iya. Iya gitu. Jadi Sesuk saya meneh Mas Jo. Oh iya kan. Goblok yo. Emang goblok. ada misi-misi tertentu Iya, gitu. Sebenarnya enggak goblok juga mereka. Enggak, palingnya dia dapat portofolio. Iya benar. Betul, pertama itu. Kedua ya kalau memang butuhnya cuma KFC, belum butuh yang lain ya enggak apa-apa. Itu namanya kan urip sak madya. Iya memang hidupnya cukup dengan Cukup KFC. dengan ayam KFC. Seperti itu ya sudah gitu loh. Sudah. Ya. Balik lagi ke ngomong-ngomong soal KFC. Jadi Organisasi. Oh iya, sorry. Ngomong-ngomong soal organisasi, iya. Jadi kalau menurutku memang kelihatan gitu kayak bedanya. Misalnya, aku dulu kan ikut Himakom, di luar kampus juga ikut organisasi, bla bla bla. Manfaatnya baru dirasakan sekian puluh tahun berikutnya gitu. Misal Kayak gini, kayak aku jadi tahu kayak struktur organisasi yang baik, jenjang disposisi apa sih kalau di tempatmu namanya disposisi ya? disposisi. Nah, jenjang delegasi, Ya, terus perbedaan antara kamu harus hands-on sama enggak gitu, Ya. kayak gitu-gitu. Gabut Jadi dan enggaknya. gabut dan enggak. Jadi kayak gitu jadi bisa reflect atau recall ke yang dulu bahwa dulu aku pernah kayak gini. Ternyata ini manfaatnya gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi tahu bisa gimana cara persuasif ke orang kayak gitu-gitu juga gitu. Karena dulu ini ya, marketing apa Win? Apa? Nek- Danus. 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 Itu Danus itu. Dana usaha.
Emang Danus ya? Iya Danus, cuma kalau Eksternal internal kalau Himakom dulu. si WIP kan lebih banyak di seksi acara biasanya. acara ya, Bu, acara. Apa-apa acara. Kalau saya seksi keamanan. Terutama dari gangguan makhluk Iya, halus. makanya bagian metafisika memang. Kayak gitu. Yang lain manfaatnya adalah tahan banting. Itu juga ya. Mentalnya kuat karena Kuat. dari Himala dicaci maki. Jadi mentalnya udah kuat. Sudah dicaci maki pas di Hima. Sama ini apa resilient-nya itu gede gitu. Resilient itu kayak kamu kalau gagal bangkit Mencoba lagi, mencoba lagi. bangkit Emang lagi. ada ini WIP, apa namanya perbedaan yang signifikan ya, yang kamu lihat di antara kolega kerjamu yang dulu itu waktu di kampus ikut organisasi sama yang kupu-kupu. Yang paling Biasanya kental kalau yang kupu-kupu malam itu memang ini sih. memang bagus ya. Menggoda ya. Tidur, kupu-kupu kalau malam tidur. Tidur, ya bener. Iya, sama siapa kan? Sama kepompong. Apa ya? Oh ya, perbedaannya ya kalau yang paling kentara cara bergaul dan yang paling enak tuh kayak cara mengutarakan pendapatnya beda, lebih terstruktur. Iya. Untuk orang-orang yang memang udah terbiasa di organisasi. Cara ininya apa? Lebih alfa biasanya kalau Lebih Alfa ki aku. cepet iya. gaulnya. Alfa aku kan Alfamart. Cepet gaul. iya mungkin Cepet gaul, cepet gampang diajak ngomong. sama gampang berkontribusi. Tergantung orangnya. Well- Kalau pas di Hima dia juga nggak berkontribusi. Oh iya juga ya. Ya biasanya dikucilkan dari Hima. Saya berkontribusi tetap dikucilkan. Ya kan kamu pilihan dulu. Kamu kan dikucilkan karena wajah, tapi kan dulu ada atau di Hima yang memang tidak berkontribusi apapun, apip teko, tak hitung tekan telu, kowe ramet tuh tak antem ide nang kene. Siji, loro, wah meletas wong. Ya baik lagi. Yang paling ketara itu sih, John. Jadi cara bergaulnya, cara dia approach itu Ya, memang biasa yang beda. kalau yang nggak berorganisasi kenapa dia lebih ini Cenderung pasif sih. Oh, Lebih, pasif, ya. Pasif, bener, kelihatan. pasif. Nurut, Ya nurut Ah. aja. nurut tapi di belakang, gerinyem. Apa? Geriem. Loh itu bukannya anu ya, itu Geriemnya geriem sendiri gitu. Oh, Ditahan iya, sendiri, iya, kelihatan soalnya. Iya. Dia nggak bisa mengutarakan perasaannya dengan baik, ngerti nggak? I see. Rata-rata gitu ya. Yang saya kenal. Yang ya tapi kalau misalnya grundel neng buri itu Biasa di warung kopi stereotipnya sambil- anak UGM kayak gitu. Iya, Memang tapi gitu, kan ya. itu mengutarakan, tapi ini kelihatan jadi dia murung sendiri. Kayak di depan. Nggak ngobrol sama temennya gara-gara tertekan misalnya gitu kan. Tuh. Jadi, kalau kita kan kalau ada apa-apa langsung obrolin, ini kurang ajar nih sini, sambil ngerokok, sambil ini, sambil Gosip. itu Iya. gosip. Di depan bos, siap bos, laksanakan. Noted. Notet. Neng pantry asu bos, ora dong apa-apa. Kuliahnya mesti raneng UGM kayak gitu. Lulusan kampus Ruko itu ya kayak gitu itu. Kampus Ruko Berjindul. Jahat dah. Wah kok canggung. tapi itu bedanya. Pertama itu, kedua. Tapi kadang-kadang memang kemampuan teknisnya malah rata-rata lebih tinggi yang orang Ya. kupu-kupu. Gitu. Ya. Iya sih. Bisa diandalkan teknisnya. Iya. Ya makanya orang-orang kita mengandalkan orang-orang itu untuk mengerjakan tugas kita. Iya betul juga. Ya karena sebenarnya prinsipnya kan gini, jangan pernah mengerjakan tugas yang sebenarnya bisa kamu delegasikan. Iya Betul. betul. Ayo, Oh iya. Udah 1000. denda. Iki harganya 1.000. Oh iya gitu. Dodo saya gitu. Tiloknya. Ya namanya pekerjaan itu kan akan semakin ringan kalau tidak dikerjakan. Betul. Tapi dikerjakan orang lain. Berat sama difficult, ringan Yang sama ayo apa? sama- Dijinjing. Salah. Berat sama difficult, ringan sama easy. Oh iya difficult. Ya. Lah iya. Difficult. Tapi kalau aku merasakan ya. Aku kan pernah cerita, aku ada tim kecil juga di kantor yang isinya aku Sendirian. terus si Diwan berdua. Kok Ya enggak sih, ada beberapa juga. Tapi di tim kecil itu rata-rata memang dulu zaman di kampus dulu pasti anak organisasi gitu loh. Dan kenapa akhirnya jadi tim kecil? Ya karena memang itu yang dianggap oleh si bos, ada eselon 1, dia yang bentuk. Nah ini anak-anak ini yang memang bisa kerja dan kerjanya cepat.
Nah, setelah di dalam tim itu ketahuan latar belakangnya dulu zaman mahasiswa itu suka ayam kampus, suka organisasi kampus, kayak gitu. Aktif di situ. Jadi memang ya benar sih yang kamu bilang, kelihatan bedanya antara orang yang dulunya itu kuliah pulang sama yang aktif organisasi. Kayak gitu sih. Ya, yang kedua nih, kayak cara mereka menghandle problemnya juga beda. Iya, itu dia. Problem solvingnya beda. Kalau biasanya yang dia itu kuliah pulang, itu kayak kacamata kuda gitu loh ngelihatnya. Kacamata kuda itu gimana? Kayak lurus aja ke situ gitu. Kuda pakai kacamata. Kan di samping kacamata ya. Iya. Itu dia, makanya kuda itu bodoh. Wong kacamata kok dipakai di samping. Kalau di depan nggak bisa ngeliat itu. Iya. Lebih ke biasanya dia fokus ke satu solusi aja gitu, yang dia tahu. Iya, yang dia tahu dan nggak kurang fleksibel. kurang kreatif. Kurang kreatif juga. Kalau yang organisasi dia lebih mengandalkan ke kolektivitas biasanya. Memanfaatkan orang lain. Dalam tanda bukan, kutip ya. bukan memanfaatkan orang lain sih. Bahasa halusnya itu adalah menggunakan segala sumber daya yang ada. Iya, kolektif. Iya, benar. Makanya kolektif. Kayak gitu. Kayak apa Jadi yang bukan lone wolf juga. Ya bagus sih kalau misalnya lone wolf dan bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Iya. Cuma kan Kayak kadangkala Chuck Norris itu dia betul. kayak Chuck Norris. Cuma kan kadangkala tidak semua masalah itu bisa diselesaikan sendiri. Iya, betul. Iya, tapi ada yang organisasi yang dulu aktif organisasi pas kerja dia lone wolf. Ada itu. Ada ketika misalnya lingkungannya tidak mendukung itu. Iya. Dalam beberapa kondisi saya juga lone wolf. Iya. Seperti itu. Betul. Dia nggak percaya sama teman-temannya gitu. Udah tak kerjain sendirilah. Gitu. Karena memang mungkin teman-temannya pertama dulu tidak ikut organisasi sampai akhirnya jadi agak susah sih diajak kolaborasi kerjasama. Nggak sesuai dengan pace-nya mungkin. Ya. Pace. Iya, seperti itu sih yang saya rasakan. Ngetutke aku kok angel tenan Iya, toh. Padahal ki ngene lho. Ayo. Dong ora kowe. Kayak gitu. Dan kalau tadi dibilang biasanya yang kupu-kupu ini secara teknis pinter. Nah, kebetulan kalau di tempat saya ya tahu sendiri ininya budayanya seperti apa toh, sudah rahasia umum. Nah, sudah dulunya kuliahnya kupu-kupu, ternyata skill teknisnya ya segitu-segitu aja. Ciloko toh. Terus kuliah ngapain dulu itu? Apa? Lu kuliah ngapain? Kuliah ngapain? Ya, kupu-kupu itu tadi. Jadi kupu-kupu. Cuma kan gini, ini diagnosa saya pribadi ya. Gimana itu? Ketika misalnya kita punya background IT kuliahnya, biasanya ini lagi-lagi ini diagnosa saya sendiri. Biasanya pilihan pertama kita itu tidak untuk jadi PNS setelah selesai kuliah. Pasti kepinginnya kalau kita memang bikin punya startup. passion at IT beneran, kita pengen hidup dalam lingkungan yang profesional. IT-nya. Entah itu kita bikin startup sendiri kayak kata Septri, atau kita join ke sebuah company yang memang punya historical bisnis IT banget. Fokusnya ke situ. Iya. Pasti bukan ke PNS. Yang pilihan pertamanya ke PNS biasanya dulu kuliahnya IT itu ya asal-asalan masuk. Karena dulu kan dibilang, wah kalau kuliah IT bisa kerja di mana aja. Ya betul. Nah, begitu lulus ternyata ya memang skillnya segitu-segitu aja, pengalamannya untuk berinteraksi dengan orang via organisasi nggak ada. Ya. Akhirnya ya jadi kayak di tempat saya seperti itu. Cuman yang aku rasa, tapi yang aku lihat ya, kayak beberapa teman-teman yang memang punya karir yang cenderung dalam tanda kutip lebih bagus daripada yang lain, itu memang yang punya background lebih banyak kayak punya di kampus itu lebih nggak kupu-kupu gitu. Kebayang sih kayak ya memang dia punya interpersonal yang baik, dia punya attitude yang juga bagus. Ya pintar cari muka. Itu juga termasuk. Gitu, termasuk. Lebih ke ya itu kayak dia tahu cara menempatkan diri kayak dia seperti apa. Ya itu kan. Terus cara mencapai goalnya kayak gimana gitu. Jadi cari mukanya itu yang porsinya positif pas ya. gitu loh. Yang positif ya. Cari muka dengan jalan yang benar. Iya benar. Maksudnya itu. Ora kowe langsung main hajar aja tapi tidak memperhitungkan kondisi. Tidak memperhitungkan etika dan lain sebagainya. Gitu. Cari mukanya pun biasanya nek cah organisasi itu pas gitu loh. Porsi. Tahu kapan kamu harus cari muka, kapan kamu ngulur dikit, itu tahu. Jadi apa ya pace itu tadi kapan harus cepat, kadang kamu harus agak lambat. Sih. Gitu. Tapi yang paling enak memang itu kolektifnya. Aku enak banget. Misalnya kalau aku punya teman yang itu kerjasamanya enak banget gitu. Iya.
Iya, benar. Enak banget ya, maksudnya kerja bareng gitu. Yang namanya di kantor itu sangat jarang banget kamu kerja sendiri kan, individual, kecuali memang. Berarti pas interview itu ditanyain kamu? Biasanya kan ada di CV kan. Iya, oh di CV ada. Biasanya kalau Nggak cantumin di CV. kalau yang fresh grade itu dilihat kan CV-nya pasti kayak gitu ya. Enggak dia kalau nggak nyantumin. Kalau nggak nyantum ya ditanya. Maksudnya gini, Sip, aku biasanya ada perbedaan interview untuk yang fresh grade sama yang pro hire gitu. Kalau yang fresh grade ya memang kita lihat dari situ. Kalau yang pro hire kita lihat dari track record company-nya gitu. Dia di tim apa, seberapa besar timnya, apa yang sudah dikerjakan di sana. Ya. Kan kalau ada orang yang kayak yang dia kayak benar-benar pinter di teknis ya dan kerja sendiri, itu kelihatan tuh daripada orang yang memang dia kerja secara kolektif gitu. Mas ini aku kerja dengan temanku, bagianku yang ini misalnya gitu. Itu kelihatan tuh bisa kita dapat dari sana gitu. Tapi kalau yang Kalau fresh grade dilihat dari dia dulu pernah di mana organisasi enggak, pengalaman organisasinya apa aja gitu, pernah Kamu ngerjain ngapain apa. di organisasi? ngapain lebih ke Jaga ngapain? motor dulu saya Mas. Nggak apa-apa gitu loh. Tapi maksudnya dari situ kan itu kelihatan gitu. Iya. Bahwa kamu ketika berorganisasi itu tandanya kamu sempat berinteraksi dengan banyak orang. Iya. Ya, sama ini dilihat. Biasanya pertanyaanku berikutnya adalah di sana pernah ada problem apa dan gimana cara solve-nya gitu. Iya. Ya itu sih. Problemnya dulu motornya hilang Nah, Mas. solving-nya gimana gitu? Apakah Ya tak biarin. loh. Ya nanti kita patungan ganti misalnya. Itu kan salah satu. Iya. Maksudku lebih ke bagaimana caranya kamu bisa dapetin solusi itu gitu. Apakah kamu mikir sendiri? Critical thinkingnya ya. Ya gitu-gitu. Biasanya kayak gitu. Sama ini sih kalau aku. Biasanya yang dulunya tidak terbiasa untuk berorganisasi itu ketika mengalami sebuah kebuntuan, wis mandek bingung. Iya. Mandek bingung. Sementara kalau yang dulu punya pengalaman organisasi itu dari teman-teman, wis kok sih, ngene sih. Alon-alon sih. Cari jalan lain. Cari sudut pandang yang lain. Iya, gitu sudut pandang yang lain, buka jalan. Apa? Babat hutan buka jalan. Iya. Dulu kan kalau kita misalnya mau makrab gitu kan, wah ini cari Ya, tracking. Lewat sini aja. Lewat mana? Ayo diskusi gitu. Ya, lewat gitu. sini aja gitu kan gitu. Iya. Cari jalan lain. Cari Wah, jalan ini buntu lain. nih lewat sini. Wah, lewat sana gimana Kalau gitu. mentok di atasan yang ini mereka nggak akan kepikiran Ya. bahwa Iya benar. kowe nek ra iso saka ngarep ya saka mburi lah. Iya. Cari dukungan Perspektif. atasan lain yang Benar. kira-kira bisa menggolkan proyekmu ini kayak gitu. Iya. Itu nggak ada kepikiran kalau yang kayak Itu Jalan namanya tadi resiliensi itu tadi. Enggak ada jalan buntu lah. nggak ada. Ya. Karena semua bisa Adanya dibobol. usus buntu. Guyune kayak Kok gitu toh kamu? Aku kayak Suson. Lho, tenanan lho ya aku guyu cindul. Lanjut. Sama ide sih, yang lain tuh ide apa namanya? Kadang-kadang ya nggak tahu sih, ini kayaknya pembawaan sih. Jadi kayak di kalau kita ngumpul guyon gitu kan kelihatan yang memang biasa guyon sama yang enggak gitu. Iya. Tapi mungkin pembawaan sih. Beda cara jokesnya juga beda. Jokesnya beda. Tingkat bapernya beda. Tingkat baper ya. Ya itu mental tadi kan udah Iya diasah. benar. Udah mental di organisasi udah diasah. Benar, Jadi kalau udah mentalnya udah oke, nggak di baper di kantor nggak ada udah. Ya karena biasa dibaperin sama orang mau masuk ke pameran nggak punya tiket tapi Iya. maksa masuk dilatih untuk menghadapi orang-orang Seperti itu kan kita. Nah, aku tak biar Gitu. udah masuk saja. Masuk aja. Tergantung tapi kalau cantik masuk saja. Tapi kalau jelek, Kalau bayar, jelek ya beli lah. pokoknya nggak bisa. KKN dimulai. Kakak dulu. Nek konco apa yang jaga pameran teman sendiri. Sip, tolong sip. Mlebu weh rapopo. Sok bata bener. Kayak gitu itu kan sebenarnya sebuah ini ya. Koneksi ya. Bukan koneksi sih. Networking. Itu sebuah visi masa depan. Nah itu Networking, untuk menjaga ya. networking. Kita tahu siapa orang-orang yang kira-kira besok di kemudian hari itu akan bisa kita andalkan kalau Ya, kita ada masalah. Misalnya mau pinjam duit 100. Duit 100. Ya udah kita baik-baikin kayak gitu. Iya. Tapi Wah, kalau yang ini orang kayaknya nggak bakalan sukses deh. nah, udah nggak usah. Apa IPK kok loro pitu wae ra tekan wis rasa dikancani ya. Kayak gitu.
Kayak gitu sih. Tapi seru sih, seru. Apalagi kamu punya pengalaman yang menyebalkan nggak dengan orang yang memang dulu kuliahnya kupu-kupu? Ada. Jadi kayak ya itu dia punya kayak misalnya ada problem nih. Dia punya solusi gitu. Yang mana sebenarnya solusi itu nggak salah juga gitu. Tapi kita yang selain dia itu pengen lihat ada nggak solusi lain yang mungkin lebih tepat gitu. Iya. Oh, sudut pandang Sudut lain. pandang lain. Karena solusinya malah nambah masalah mungkin. Bisa jadi maksudnya tapi dia tertutup sama yaitu mindset bahwa nggak ada sudut pandang lain gitu. Iya. Karena- Itu dia. Karena dia terbiasa kerja sendiri misalnya. Yang tadi tak bilangin off mic, mungkin beliau itu emang dulu nggak berorganisasi itu. Bisa jadi. Yang Oh, tadi iya, yang iya. So, Yang gini off-mic loh, tadi yang ya. paling enak gini. Misalnya kamu ngomong sama orang, contohnya meeting atau kayak gimana. Kan kamu bisa lihat ya kayak kowe biar tahu ngomong misalnya soal offline online meeting. Ketika kamu ngobrol itu kita bisa ngelihat gestur orang, micro expressionnya, dia tertarik atau enggak kayak gitu kan. Nah, kalau orang yang terbiasa melihat kayak gitu, misalnya ada meeting dulu di kampus dan segala macam, kita tahu bagaimana cara membawa diri, memberikan menyampaikan ide dengan baik agar orang tertarik dan segala macam gitu. Yeah. Kita bisa lihat misalnya aku ngomong ini idenya kayak gini-gini nih. Kita bisa lihat orang ini tertarik atau enggak. Kalau misalnya memang dia udah mulai bosan ya kita cari cara biar itu engage dan segala macam. Ice Ice breaking. breaking Nah. and everything gitu. Tapi kalau orang yang enggak punya pengalaman itu dia sudah lempeng dengan apa yang Iya, dia bisa aja gitu. Betul. Jadi dia enggak melihat Ngomong betul meneh. ke udah 2000 dia nggak melihat sekelilingnya bagaimana cara dia menempatkan diri atau Iya. menyesuaikan dengan situasi yang ada Audiensnya ya. Audiensnya Karena seperti yang apa, dipikirkan gimana caranya, apa yang dipikirkan terdelivery. sudah sampai situ aja. Sampai situ aja. Cuma sebenarnya di luar itu kan ada faktor-faktor Iya, yang faktor lain. yang membuat apa yang dia sampaikan itu benar-benar tersampaikan dengan baik gitu. Bet- 1000 ini. udah. Ini ya sudah. Udah. Mas Jung ambil silap Saya 1. lagi ngambil pentol ini ya. Nah itu kalau itu aku kerasa. Jadi ada beberapa Iya. orang yang memang dia ya sudah. Sama kalau misalnya dia udah biasa berorganisasi, biasanya dia gampang beradaptasi dengan situasi yang baru. Betul itu juga. Karena udah terlatih pas di organisasi biasanya kita bikin acara ini, situasinya kayak gini. Kan beda lagi orangnya gitu ya. Iya, kepanitiaannya kan digeser-geser terus. Kemarin jadi danus, sekarang jadi seksi acara, besok jadi seksi keamanan. Biasanya kan kayak Bukan gitu. cuma itu aja sih. Sorry aku sambil makan pentol ini. Jadi kadang-kadang itu kan kalau di lapangan ada kondisi yang tidak kita prediksi Ya betul. Jaya, betul. Jaya. terjadi gitu loh. Ya. Nah, itu kan kita dulu terlatih misalnya ngadain acara band-bandan, tahu-tahu ada penonton yang rusuh. Itu kan tidak ada di plan kita bahwa si penonton ini rusuh. tahu-tahu ngerusuh kayak gitu. Atau ada anggota band yang katanya telat, listriknya tak matiin misalnya. Nah, Itu manajemen konflik itu. Iya benar. Gimana cara memperbaiki konflik dengan senior waktu Iya itu? betul. kayak gitu itu kan kita jadi terlatih gitu loh untuk menghadapi masalah Ya. Ya. on the spot. Iya betul. Dan itu melatih kecepatan kita untuk beradaptasi itu tadi. Iya, berpikir juga. berpikir solusi. Dapetin solusi. Karena waktu itu yang dipikirkan adalah sudah ditekankan acara tidak boleh melebihi jam 11 gitu kan. Karena ya. ada isu kan. Lah gimana caranya biar acara tetap sampai jam 11, tapi ini ada anggota band yang telat dan molor. Mending jam dindingnya dimajuin aja. Seharusnya itu bisa seperti itu kan. Iya. Tapi pada waktu itu namanya itu kan bagian dari latihan. Iya ya. benar. Nah, mungkin karena ada kejadian itu jadinya si Septri kedepannya bisa lebih fleksibel beradaptasi. Ya, Karena benar. kenapa? Karena pada saat kejadian itu akhirnya dia dilempar stick sama senior. Dilempar stick drum. Kok nyepel lagi senior? Kayak gitu. Habis itu saya kan gak langsung marah, gak suka kan, langsung habis itu tak deketin. Langsung itu kan pada nongkrong di Manut tak samperin, tak minta maaf, gimana solusinya ke depannya. Iya, benar. Itu kan cara Itu cara kalau untuk, orang yang nggak terbiasa mungkin nggak melakukan itu. Sip. manajemen konflik gitu kan. Betul. Kalau misalnya orang udah konflik biasanya udah males aku ngurusin itu lagi, malesan betul. berurusan sama orang ini lagi. Benar. Tapi kita selalu cari solusi untuk ke depannya gitu. Ya itu tadi, karena kan kita juga punya bayangan ya. Kedepannya itu bakal bagaimana ketika kita tidak menyelesaikan masalah yang ada sekarang Ya, ini. ya. Nanti kita sama si orang itu mbok menawa siapa tahu butuh suatu saat bakal jadi gak enak atau kalau hubungannya Ya, tidak nggak buru-buru iya. diperbaiki seperti Iya, itu. Nah itu yang biasanya tidak didapatkan dari orang-orang yang berpikirnya hanya satu arah. Benar. Gimana kita mencari solusi atas sebuah masalah itu kan juga dilatih dari dulu gitu. Jadi impact, efek dan akibatnya itu biasa kita terbiasa untuk
Iya. dimasukkan dalam perhitungan juga. Iya, karena kan emang kita udah terlatih di organisasi, maka di lingkungan kerja ya lebih gampang lagi adaptasinya tuh pasti. Bener. Tapi dulu aku punya resolusi dulu zaman kuliah itu. Kalau Apa? aku nggak bakal ikut organisasi baik Himakom apapun gitu. Iya, aku ngerti. Soalnya sing nyedaki siwi pertama kali takon gabung ki aku karo Yohan. Iya betul. Nah, kenapa kok nggak mau berorganisasi? Kayak aku di Buang-buang luar waktu. ada gitu. Maksudnya di luar ada. Jadi aku Nambah-nambah ini ya. ya kayak nggak bisa komit aja gitu. Waktu itu kan di luar aku Iya, ikut, iya, di sini juga iya, ikut gitu misalnya kayak gitu. Terus Iya, aku mau jadi pintar aja. Saya juga Tapi ternyata memang dasarnya goblok ya. Tadi nggak bisa ya kayak. Tapi Goblok. sebenarnya yang niteni pertama kali itu bukan saya loh, justru Yohan. Aku kira ngerti. Kowe iki sapa ngono lho. Ngapa ya? Heeh, Yohan yang ngasih tahu pertama kali. Ada cuy, itu anak baru mukanya unik. cocok jadi idol. Kayaknya cocok jadi tumbal. Goblok ya. Kayak gitu. Aku dijak ngapa ya pisanan ya? Itu loh pentas yang pas di acaranya dosen itu. Oh iya. Kayak gitu. Itu ya? Iya kan? Bukan. Enggak, Bukan itu sih, ada, sebelum itu ya. Sneaker Pokoknya kayaknya. ada acara lah di kampus. Sneaker. Hah? Sneaker. Belum. Ospek apa ya? Ospek kayaknya. Ospek ya. Ospek kayaknya, heeh. Hmm. Jadi ya itu, ya maksudnya ya pada waktu itu kan memang namanya di MIPA juga ya. Mungkin dan di ilmu komputer, mungkin banyak juga orang-orang yang berpikir saya maunya jadi kepengin pinter aja gitu loh. Dia mau jadi Agak saintis negarawan. agak susah juga untuk nyari orang yang mau bergabung dengan organisasi gitu loh. Iya buat Iya, apa? Karena mungkin soft skill tidak diperhitungkan pada Nggak saat penting. itu. Untuk jadi ilmuwan itu nggak penting. Iya benar. Kayak gitu sih. Dulu tapi memang banyak yang nerdy juga sih. Geek juga banyak. Iya. Kita dulu. Banyak. Banyak ya. Cuma ternyata habis itu ya terbukti toh lebih enak kamu nerd tapi juga bisa ngenyai wong. Betul. Saya di posisi dinyei. Saya nggak bisa. Kan ngomong kamu betul. tumbal. Iya. Enggak ada yang melebihi misalnya kue pinter itu rasanya lebih enak kalau kamu bisa ngenyai uang gitu. Enggak peduli kamu pinter apa bego. Heeh. Aku nyei siapa ya Min? Hah? Nyei diriku sendiri. Madep kocok. Ya enaknya di organisasi itu kayak gitu kan. Karena mungkin suasananya cair juga ya. Jadi mau orangnya lebih pintar dari aku ya tak nyei ngono lho. Iya. Kayak misalnya Saber, wah goblok banget aku Weber loh. Loh, itu kalau misalnya di dunia yang sudah terlanjur profesional ngomong kayak gitu, ya mungkin agak susah juga. Jadi ketika di organisasi itu kan kita juga belajar soal yaitu tadi micro expression dan Iya, segalanya. Tapi Kapan harus ngenyek orang, kapan Ya, harus. ini penting loh John. Iya. Pasti ada orang yang nggak tahu ini. iya asal ngenyak aja. Iya, ada jadi malah menyakiti misalnya Iya. gitu. Tapi kalau misalnya kayak Mas Angga gitu kan nggak ikut organisasi kan? Itu ikut. Oh ikut. Oh Matei kan dia. Oh, Mate ide. Bukan di makomnya. Kenapa? Tak kira nggak ikut. Enggak. Enggak mate Iya. ide. Mau itu tempat-tempatnya nerd itu. Ya tapi kan organisasi gitu loh. Iya. Dan di situ mereka juga create something. Namanya gitu. orangnya delokok juga. Kayak situ. Mas Bram gitu ya. Ya Bram. Bram. Aku Septo, Ya kan Trojan itu ya kamu kan juga anak-anak. Himakom Heeh. juga. Iya, Maksudnya iya. mereka kan juga nggak. Ya maksudnya Bener, kalau bener. aku ben-benan iya, bal-balan iya dan itu aku dapat di Himakom. Tapi kalau untuk urusan Memanfaatkan skill orang. teknis kayak gitu, ya aku Omah kan TI. belajarnya di Omah TI juga. Iya. Itu udah Mas Wib. Oh iya, Iya. nggak apa-apa sih. Satu lagi. Apa namanya? Gak tahu ini apakah memang efek karena ikut juga, tapi kayak aku bisa tahu gimana caranya mencairkan suasana gitu. Ya. Ice breaking. Ice breaking. Iya. Mencairkan es. Iya betul. Kalau breaking. Memecah itu, mencairkan memecah suasana berarti apa? Ayo. Nah, ice breaking kan Mencairkan. memecahkan es. Apa coba? Nggak ada. Tapi ya kayak mencarikan suasana, dan aku pikir itu salah satu skill yang penting yang kadang-kadang orang susah punya gitu. Betul. Karena ya misalnya kayak ketemu partner atau ketemu vendor atau apapun di luar divisimu atau di luar itu di kamu bekerja gitu. Kan itu untuk kayak itu kan kayak kita menjalin workflow baru atau cara bekerja baru dengan orang lain gitu kan. Nah itu kalau kamu misalnya awalnya kaku, itu kedepannya pasti susah gitu itu.
susah. Ya karena udah dicap di awal, ini orang susah diajak ngobrol. Bisa jadi. Bukan Kan sih gitu ya, tapi memang komunikasi itu nggak Kayak akan klik hubungan kalau antar nggak klik aja. Heeh. Hubungan Kalau antariksa. kedua pihak ini tidak tahu cara bagaimana mengklikkan sesuatu itu ya udah nggak Ya, susah. susah. Biasanya kan kalau orang yang tahu cara berkomunikasi, dia akan tahu cara menghadapi orang. Kalau orang ini tipikalnya seperti ini, oh saya harus ice breakingnya masuknya dengan cara seperti ini. Ya betul. Termasuk juga mungkin ya soal nyanyian itu tadi. Ya. Orang yang dibilang siwip, ada orang yang tidak tahu kapan harus ngenyek. Dan siapa yang dinyek? Iya. Nah, ya. Iya. Nah, kita kan kalau misalnya sudah terbiasa ya ngenyei banyak orang gitu loh. Kita jadi tahu patternnya dengan sendirinya gitu. Iya karena kita dulu nyai banyak orang, oh ini orangnya nggak bisa dinyek. Kayak gitu. Atau Orang cari yang cara kayak lain. gini. Ada insting Cara gitu loh. ngenyek lain gitu misalnya gitu. Nyeknya Kayak ada dengan cara lain. insting tersendiri untuk kita masuknya lewat Dengan cara apa komunikasinya. gitu, Heeh. komunikasi. Oh mungkin dengan nggak cara- bisa dinyek tapi bisa diajak nakal. Bisa jadi kayak Ya, gitu. bisa. Jadi kayak approach-nya bisa berbeda-beda. Beda. Ada kalau yang nggak bisa gitu dia punya satu approach untuk semuanya gitu, Chef. Iya. Dan itu kadang-kadang ada yang nggak cocok gitu misalnya. Iya. Oh ini orang nerd banget. Wah saya harus membahas tentang codingan dan teknologi Iya loh, baru nih. itu anu loh kayak aku biasanya tak pakai loh. Kayak misalnya aku kalau misalnya mau ketemu orang yang belum pernah aku temu kerja bareng sebelumnya gitu. Terus ya kita harus kerja di sana. Aku perhatiin dulu mejanya biasanya. Kayak di meja itu Banyak ada apa? miniatur Nah, Star Wars misalnya. betul. Berarti ini cara kita masuk gitu. Nah, iya. Kalau sama misalnya misalnya kerjanya mejanya bersih, aku tanya aja kayak kalau channel YouTube apa yang kamu follow gitu. Nah, kita kan bisa tahu. Subscribe. Kalau nggak Kamu background ininya, background visinya. bisa juga itu bisa Belum juga. bisa. Isinya Korea-Korea. Banyak cara sih yang sebenarnya soft skill seperti itu kita dapatkan karena kita dulu sudah berlatih di organisasi. Ya, ya. Emang itu ya? Loh, secara tidak sadar iya. Nggak sadar. Koyo ngene, Sep. Kowe. Kamu kan istilahnya sudah pernah menjajal semua ya. Ngene lah ya. Istilah kata kayak Istilah gitu ya. kata. Ketika kamu ketemu sama satu lawan jenis baru, satu cewek baru, itu kan kamu bisa langsung secara instingtif tahu Iya. aku harus mendekati dia dengan cara Cara bagaimana apa? karena Iya. karakternya dia seperti ini. Ya, benar. Itu kan berdasarkan dari pengalaman historical sebelumnya. datamu sebelumnya Iya, dengan iya, cewek-cewek atau. Iya. Ya, Nah ya, iya. ya. Ini ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, yaitu secara instingtif itu berdasarkan historical data dari zaman kita belajar berorganisasi, ketemu sama banyak orang waktu di kampus. Tapi Kayak itu gitu. contohnya kok cewek, saya kan nggak punya cewek. Saya kan nggak punya. Karena tadi sudah dibilang sama si Wib soal masalah komunikasi dengan orang. Oh, Kamu iya, nggak iya. dong-dong. Oh, iya. Dengan ini dong. Nah ini cara saya masuk ke Septri. Oh iya benar. Karena saya tahu Nih, historical nih, datanya nih. dia. Contohnya caranya. Contoh kayak gini. gitu. Ah, Ini contoh ya teman-teman. Contoh. Realnya enggak. Tapi itu. Ya gitu. Dulu pernah ada trainingnya tuh di tempatku kayak gimana caranya kamu punya komunikasi yang bagus dengan staffmu gitu. Ada bukunya aku lupa yang baru itu yang berkomunikasi. Apa? Yang seni berkomunikasi. Apa ya? Banyak sih, banyak buku cara seni berkomunikasi. Iya sih. Cuma yang membedakan adalah ketika kamu membaca sesuatu dengan mempraktekkan sesuatu. Susah ya. Iya. Nah, Ya, itu maksudnya kan- dari membaca terus dipraktekin. nggak cuma Betul, membaca banyak doang. banyak orang yang problemnya adalah dia Iya. baru membaca sekarang, kemudian membaca sekarang tuh maksudnya di usia kerja, di dunia kerja, yang untuk mempraktekannya Butuh ini waktu lama. butuh waktu dan risikonya gede. Sementara kalau zaman kuliah dulu lah Nggak kita kan ada nggak deh. dibayar toh, Trial Iya. error. nggak Nah, digaji, Iya. nothing tulus untuk belajar hal-hal seperti Resikonya itu. cuma DO paling kan. Kalau keterlaluan. Ya, DO itu pun kalau kita ya itu tadi Iya. keterlaluan sama Melanggar prestasi kita buruk. Iya. Kayak Dan gitu. kelamaan lulusnya. Kadang malah disuruh lulus. Sudah lulus saja. Oh, iya. Karena kalau DO akreditasi kampus turun. Oh, iya, benar. Nah, Sampai jadi banyak-banyak. ada yang namanya lulusan diskon itu ada. Iya, ada. Lulusan diskon lagi ngerti aku istilahku. Akeh lho kanca-kancaku sing ning teknik kae. Apa Lulusan diskon. Terus misalnya lulus tapi rasa enggak Ya mak skripsi apa? Bi? garap tetap garap tapi, Tapi ya ya dengan ya udah seadanya. ya. Dengan standar yang diturunkan. Heeh. Seadanya ya. Seadanya kayak gitu. Yang penting bikin ada skripsinya. Malah kadang-kadang ditugasi temen
Pirsa untuk bantu. Ya, Iya, bisa kadang- jadi. Dulu aku pernah tuh. Kadang ini satu proyek untuk rame-rame. Ya. Kita Kamu ada bagian apanya, kamu bagian Ya. apa, kamu bagian apanya kayak satu gitu. project untuk rame-rame. Iya. Oh no. Udah ya? Ya. Gitu aja. Saprome. Oke? Satu project rame. Ora kok. Ya sudah. Terima kasih. Terima kasih. Tung ting. Hadirin sekalian, kita akan berpisah dalam waktu 5 detik. Weh, 5, 10 wis jalan yo. 4. Weh ganggu wae. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang semangat tuh. Lo kan iki Waalaikumsalam. Kan di pengumuman, Con. Saya ulang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ting. Ya, berakhirlah sudah episode ini wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.